Wanita itu mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkuk anak perempuannya. Namun sang anak langsung ketakutan dan menoleh ke arah neneknya. Melihat itu, wanita itu segera menyuruh anaknya memakannya. Anaknya ragu sejenak, baru kemudian mulai menyentuh daging dengan sumpit. Tak disangka, nenek langsung marah besar. Lalu dengan suara tajam bertanya, apakah dia sudah lupa aturan rumah? Melihat nenek seperti itu, anak perempuan itu langsung menghafal semua aturan keluarga dari awal sampai akhir. Mendengar aturan-aturan itu, wanita itu terkejut luar biasa. Barulah ia sadar, anak kandungnya sendiri. Bahkan untuk makan pun harus melihat muka orang lain. Saat ia menoleh, melihat kedua anak lelakinya makan dengan lahap. Bahkan istri anak kedua juga makan daging tanpa ragu. Wanita itu langsung marah. Tanpa pikir panjang, ia pun membalikkan meja makan. Semua orang langsung terdiam. Sang suami tak percaya dan bertanya apakah istrinya sudah gila. Tanpa mereka sadari, semua ini ada alasannya. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk keluarga. Namun satu-satunya yang peduli padanya, yaitu anak perempuannya, malah dijual oleh suaminya kepada orang idiot di ujung desa. Sementara kedua anak lelakinya hanya sibuk memikirkan warisan keluarga. Demi mendapatkan gelang giok warisan, mereka bahkan membiarkan ibunya kelaparan hingga mati. Mungkin karena Tuhan kasihan padanya, wanita itu diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kali ini, ia langsung memanggil Mak Comblang ke rumah, dan di depan neneknya langsung membatalkan pertunangan sang anak. Melihat wanita itu begitu tegas, nenek tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, mahar pun dikembalikan. Namun dalam hati, nenek sangat marah. Lalu diam-diam melampiaskannya pada cucu perempuannya. Melihat hal itu, wanita itu tak tahan lagi, dan kembali membalikkan meja makan. Nenek pun jatuh terduduk dan menangis keras. Anak pertama masih terus memaki ibunya. Namun kata-katanya justru mengingatkan wanita itu akan kejadian di masa lalu. Saat anak sulungnya memaksanya menyerahkan gelang giok, wanita itu pun semakin marah, dan langsung menampar anak sulungnya. Keluarga hanya bisa diam. Wanita itu lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk meluapkan semua rasa sakit dan kecewa selama bertahun-tahun. Setelah selesai bicara, ia langsung menggandeng anak perempuannya dan pergi tanpa menoleh. Melihat itu, istri anak kedua mulai panik. Ia sadar, kalau nenek tak bekerja, semua tugas rumah akan dibebankan padanya. Ia pun memutuskan harus mencari cara. Ia lalu menarik suaminya ke kamar untuk berdiskusi. Ia menyarankan agar mereka segera pisah rumah, agar bisa mendapat bagian warisan yang lebih banyak. Namun suaminya yang penakut, tak bisa mengambil keputusan. Akhirnya sang istri harus mencari akal sendiri. Begitu keluar kamar, ia melihat wanita itu sedang diam-diam mengukus puding telur untuk anak perempuannya. Melihat mereka berdua diam-diam menikmati telur, istri anak kedua langsung marah. Namun kemarahannya dilihat oleh wanita itu dari dalam rumah. Dengan sengaja, ia pun berkata dengan suara keras pada anaknya, bahwa di kamar nenek ada sepasang gelang giok yang mahal, disimpan di kotak kayu tua. Tak disangka, istri anak kedua langsung percaya. Ia pun mulai bersikap baik pada nenek. Beberapa hari kemudian, rumah terasa lebih tenang. Namun anak pertama kembali mengeluh, karena ibunya tidak mencucikan bajunya. Mendengar itu, wanita itu langsung menamparnya lagi. Anak pertama langsung terdiam, dan berbalik pergi memberi makan babi. Melihat itu, wanita itu mendapat ide. Ia lalu sengaja mengatakan, bahwa sebentar lagi babi-babi itu akan dijual, dan satu ekornya bisa laku ratusan dolar. Anak sulungnya langsung terkejut dan matanya membesar. Wanita itu merasa puas melihat reaksi itu. Ia pun dengan ramah mengingatkan anak sulungnya, agar berusaha menyenangkan hati nenek. Karena nenek punya banyak tabungan. Kalau tidak, akan habis ditipu oleh istri anak kedua. Benar saja, pandangan anak pertama terhadap istri adiknya langsung berubah. Dan sejak saat itu, perang dalam keluarga ini baru saja dimulai.